Halo Pak, Bu, di saat ini saya dan Jevanya akan mempresentasikan tugas mandiri tentang Kerusuhan Ambon. kerusuhan Ambon. Yang pertama kita membahas tentang ketegangan ekonomi pada masa kerusuhan. Ketegangan ekonomi pada masa kerusuhan sendiri biasanya terjadi karena adanya gangguan besar terhadap aktivitas ekonomi yang ada di masyarakat, baik secara langsung maupun juga tidak langsung. Nah, dampak langsung kerusuhan Ambon terhadap ekonomi yang ada. Yang pertama, gangguan terhadap kegiatan ekonomi masyarakat. Contohnya pasar ditutup, toko-toko ditutup, toko-toko pada dibakar. Nah, kemudian untuk aktivitas perdagangan. Aktivitas perdagangan akhirnya menjadi lumpuh karena pekerja tidak bisa bekerja karena takut keluar rumah. Nah, karena takut keluar rumah juga transportasi dan distribusi barang menjadi terganggu. Kerusahan aset ekonomi. Kerusahan aset ekonomi juga menjadi salah satu hal yang berdampak karena banyak toko, pasar, pabrik dan kendaraan-kendaraan dihancurkan ataupun juga dibakar. Akhirnya menjadi kerugian yang sangat besar untuk materi yang besar, terutama pada sektor usaha kecil dan menengah. Kemudian kita membahas tentang ketegangan ekonomi yang muncul. Kenaikan harga barang atau yang kita biasa tahu dengan sebutan inflasi lokal, distribusi barang menjadi terganggu. Stok barang menipis, harga naik drastis. Dan juga masyarakat kesulitan memenuhi kebutuhan pokok. Kemudian pengangguran juga meningkat karena banyak usaha yang gulung tikar. Kemudian ada dampak-dampak buruknya juga tuh. Contohnya karyawan di PHK. Nah, gara-gara karyawan di PHK akhirnya pengangguran menjadi melonjak dan menjadi banyak. Identitas sosial dan polarisasi sangat penting dalam memahami konflik sosial, politik, maupun budaya dalam masyarakat. Identitas sosial adalah cara seseorang mengidentifikasi dirinya sebagai bagian dari suatu kelompok atau kelompok tertentu berdasarkan agama, suku atau etnis, bahasa, kelas sosial, gender, kewarganegaraan, dan pandangan terhadap politik. Polarisasi adalah proses terjadinya pembelahan tajam dalam masyarakat ke dalam dua kelompok yang saling berlawanan dalam pandangan identitas atau kepentingan. Nah, untuk polarisasi sendiri biasa terjadi karena yang pertama, politik. Misalnya pendukung calon A melawan pendukung calon B. Nah, kemudian polarisasi berikutnya karena ada perbedaan antar agama atau keyakinan. Kemudian ada perbedaan etnis dan perbedaan gaya hidup atau ideologi. Nah, kita kilas balik ke kerusuhan Ambon nih. Kilas balik kerusuhan Ambon Provinsi Maluku memiliki komposisi masyarakat yang terdiri dari dua kelompok besar, yaitu Muslim dan Kristen. Sebelum konflik, hubungan antar umat beragama di Ambon relatif harmonis, meskipun ketegangan terselubung kadang muncul karena kesenjangan sosial dan ekonomi, politik identitas lokal, terus perebutan kekuasaan lokal. Nah, pemicu kerusuhan Ambon terjadi. Pemicunya pertama pada tanggal 19 Januari 1999 terjadi perkelahian kecil antara seorang sopir angkot Muslim dan seorang pemuda Kristen di Ambon saat perayaan Idul Fitri. Insiden ini berkembang cepat menjadi bentrokan massal antar agama karena adanya yang pertama provokasi, yang kedua isu-isu agama yang cepat menyebar, dan ketiga kelemahan aparat. Nah, kita eskalasi konflik. Yang pertama pemisahan wilayah. Kota dan desa-desa menjadi terbagi menjadi wilayah Muslim dan Kristen di Ambon. Terjadi pengungsian massal, keluarga terpaksa mengungsi ke daerah sesuai agamanya, ratusan ribu orang kehilangan rumah dan tempat tinggal. Yang kedua, kekerasan massal. Terjadi penyerangan, pembakaran rumah ibadah, terus pembantaian dan pengusiran. Kedua pihak membentuk milisi bersenjata termasuk Laskar Jihad atau yang kita sebut eksternal dari agama Muslim. Nah, upaya perdamaian. Di upaya perdamaian membahas tentang yang pertama pemerintah pusat sempat kesulitan mengendalikan situasi baru pada 2002.
Melalui perjanjian Malino II, konflik bisa diredam. Isinya penghentian kekerasan, rekonsiliasi dan rehabilitasi korban, reintegrasi sosial antar umat, dan pendidikan multikultural sejak dini. Nah, pendidikan multikultural sejak dini membahas tentang mengajarkan anak untuk mengenal dan menghargai perbedaan agama sejak sekolah dasar. Terus membahas tentang keberagaman dalam pembelajaran agama, PKN ataupun sejarah. Yang kedua, menghindari fanatisme sempit yang dibahas sebagai berikut. Mengajarkan bahwa mencintai agama sendiri tidak berarti membenci agama lain. Terus menumbuhkan sikap inklusif bukan eksklusif dalam beragama. Kemudian meningkatkan dialog dan komunikasi lintas agama, mendorong kegiatan lintas iman seperti diskusi bersama, bakti sosial atau gotong royong, membuka ruang untuk bertanya dan memahami agama lain tanpa prasangka dan juga tanpa niat yang buruk. Ya, masuk ke konteks agama. Dari kerusuhan yang terjadi ini dapat dimasukkan atau diambil dari kisah dari Matius 22 ayat 39 yang berisi, kasihanilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Nah, ayat ini adalah bagian dari perintah kasih yang Yesus sampaikan. Dalam konteks ini, fanatisme agama yang merusak seperti yang terjadi pada kerusuhan Ambon bertentangan dengan ajaran tersebut, yaitu mengabaikan nilai kasih dan perdamaian yang diajarkan dalam kitab suci, mengorbankan kehidupan orang yang tak bersalah, dan bahkan merusak citra agama itu sendiri. Nah, kerusuhan di Ambon ini menunjukkan bagaimana fanatisme agama yang merusak bisa muncul saat ajaran dasar seperti Matius 22 ayat 39 itu dilupakan oleh kita sebagai manusia. Alih-alih menjadi saluran kasih, agama dijadikan sebagai alat atau kekuasaan untuk melakukan kekerasan. Solusi dari konflik semacam ini tidak cukup dengan intervensi politik, tetapi harus disertai dengan pendekatan spiritual dan edukatif, yaitu menghidupkan kembali nilai kasih terhadap sesama. Jadi kita bisa ambil bahwa kalau apa yang kita udah pelajari seperti ayat tersebut, Matius 22 ayat 39 ini, ketika dilupakan ataupun kita tidak mementingkan hal itu lagi, semuanya akan hancur ataupun rusak. Karena orang-orang di dunia ini tidak takut dengan Tuhan maupun ajaran agama. Mereka lebih takut terhadap hukum ataupun sanksi yang akan diberikan ketika mereka melakukan kejahatan. Nah, kita lanjut lagi untuk kerusakan infrastruktur. Nah, kerusakan infrastruktur ini biasanya kerusakan infrastruktur fisik, yaitu bangunan-bangunan. Dampaknya ribuan rumah warga yang hancur karena dibakar oleh masa-masa yang sedang berperang. Dan juga sekolah, rumah sakit, tempat ibadah, dan bangunan pemerintah rusak berat yang dapat mengganggu layanan publik. Dan juga pasar ataupun pusat perdagangan itu dapat hancur dan menghambat perputaran barang dan jasa. Yang kedua, ada penurunan aktivitas ekonomi. Biasanya banyak toko atau usaha kecil yang menggulung tikar ataupun tutup karena tidak bisa beroperasi. Dan juga distribusi barang terganggu karena jalur transportasi rusak dan situasi tidak aman. Investasi yang menurun tajam baik dari dalam maupun luar negeri karena citra Maluku menjadi rawan konflik. Yang ketiga, naiknya jumlah pengangguran ataupun kemiskinan. Banyak pekerja yang kehilangan mata pencarian, terutama sektor perdagangan dan jasa. Pertanian dan perikanan terganggu akibat pengungsian dan konflik antara komunitas. Tingkat kemiskinan meningkat karena akses terhadap sumber daya ataupun pekerjaan itu menjadi terbatas. Nah, kita lanjut terhadap dampak dari penurunan pariwisata. Nah, menurunnya jumlah wisatawan menjadi salah satu dampak yang terjadi. Wisatawan domestik dan mancanegara berhenti berkunjung karena kondisi keamanan tidak terjamin. Mereka semua takut kalau mereka datang ataupun berkunjung ke Ambon, mereka dapat menjadi sasaran walaupun mereka tidak bersalah kan. Nah, yang kedua, adanya juga kerugian ekonomi di industri pariwisata. Hotel, penginapan dan restoran dan agen perjalanan kehilangan penghasilan, bahkan banyak yang tutup. Pekerjaan pariwisata
sebagai eh, pemandu wisata, pekerjaan hotel, supir transportasi wisata dapat kehilangan karena banyak orang-orang yang memutuskan untuk tidak berjalan-jalan ataupun singgah di kota Ambon karena terjadinya kerusuhan ini. Dan juga banyak juga rusaknya aset wisata. Beberapa objek wisata rusak atau tidak dapat terawat karena tidak ada pengunjung dan dana pemeliharaan. Infrastruktur menjadi hancur, infrastruktur penunjang seperti akses jalan, pelabuhan, dan fasilitas umum ikut terdampak konflik. Ya, jadi sekian video dari kami. Terima kasih.